Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dalam kesempatan video presentasi kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai materi desain sistem pembelajaran konstruktivistik yang kami harapkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan anggota dari kelompok 4. Yang pertama adalah Amalia Rabani Purnomo, selanjutnya ada Aufa Syahidah, kemudian ada Juli Rahma Maburoh, dan juga saya sendiri, Hamdania Trisna Tirta Pawitrasari, dan anggota yang terakhir adalah Salma Sania Mirza. Untuk mempersingkat waktu dalam pembahasan materi pertama akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk itu, saya persilahkan. Baik, materi yang pertama yakni pergeseran paradigma. Abad ke-21 juga dikenal sebagai abad pengetahuan, knowledge age. Pada saat ini, semua upaya alternatif pemenuhan kebutuhan hidup dalam berbagai konteks lebih berbasis pada pengetahuan. Upaya memenuhi kebutuhan bidang pendidikan berbasis pengetahuan, knowledge-based education, perkembangan perekonomian yang berbasis pada pengetahuan, knowledge-based economic, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berbasis pengetahuan, knowledge-based social empowering, dan pembangunan sektor industri juga berbasis pengetahuan, knowledge-based industry. Menurut Benny, pada buku model-model desain sistem pembelajaran, pada awal abad ke-21, paradigma pembelajaran mulai mengalami pergeseran. Pendekatan yang sebelumnya terpacu pada konsep stimulus respon mulai berubah menjadi pendekatan yang lebih manusiawi, yakni pendekatan konstruktivistik. Merupakan suatu pendekatan yang lebih menekankan pada hakikat manusia sebagai makhluk pembangun ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, paradigma pembelajaran yang diterapkan saat ini sedang mengalami peralihan dari penggunaan pendekatan behavioris ke pendekatan konstruktivis dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran. Pendekatan berbasis perilaku adalah pendekatan yang sudah mapan karena telah digunakan sejak lama. Para pendidik kini mulai mencari pendekatan alternatif sebagai bentuk pendekatan yang berbeda dengan pendekatan behavioris. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang pendekatan konstruktivistik. Jadi, pendekatan konstruktivistik ini adalah kegiatan belajar yang menggunakan teori konstruktivisme, yang dimana teori ini merupakan teori yang menekankan bahwa aktivitas belajar ini adalah aktivitas konstruksi pengetahuan. Siswa mengembangkan pengetahuannya melalui aktivitas yang mereka lakukan sendiri dan bukan hanya menerima informasi dari guru. Nah, kalau di teori behavioristik ini siswa menerima informasi dari guru, kalau di konstruktivistik ini siswa boleh membangun pengetahuannya sendiri dan guru juga berperan sebagai fasilitator dari pengetahuan yang mereka dapat. Jadi di sini siswa itu bisa membangun pengetahuannya mereka sendiri dengan media dan sumber belajar yang sudah disediakan oleh guru. Jadi kita sebagai guru ini bisa menyediakan media belajar ataupun sumber belajar apapun dan siswa kita ini bebas untuk mengkonstruksi atau membangun pengetahuannya mereka sendiri dari media yang kita berikan. Masuk ke asumsi dasar konstruktivisme. Nah, jadi di pendekatan konstruktivistik ini terjadi pembentukan mental melalui kognisi. Kenapa begitu? Karena di pendekatan konstruktivisme ini adalah merupakan cara belajar yang menganggap bahwa pengetahuan siswa ini terbentuk melalui pemikiran mereka. Artinya apa? Jadi siswa ini belajar dengan mengembangkan ide baru dari pengetahuan yang sudah mereka miliki. Jadi misalnya nih sebelum kelas ini mereka sudah belajar, kayak mereka sudah menyiapkan materi yang akan dipelajari hari ini. Jadi mereka sudah mendapatkan pengetahuan. Nah, mereka ini akan menghubungkan pengetahuan yang sudah mereka dapat dengan apa yang diterima dari guru. Sistem apa aja yang dilibatkan di teori konstruktivisme ini? Di sini ada teori, praktik, dan interaksi antara siswa dan guru. Dalam proses belajar, siswa ini nggak hanya menerima pengetahuan dari guru, tetapi juga didorong untuk aktif menggabungkan pengetahuan yang sudah mereka punya dengan keterampilan baru. Nah, agar apa? Agar pengetahuan yang sudah mereka miliki ini menjadi lebih bermakna dan mudah diingat oleh siswa. Nah, gimana sih cara belajarnya siswa di pendekatan konstruktivistik ini? Jadi, kegiatan belajar mereka ini, mereka didorong untuk menemukan informasi, pengetahuan tentang materi pembelajaran. Kemudian mereka juga harus dapat mengubah informasi yang tadinya sulit itu dengan cara mereka sendiri. Misalnya dari bahasa yang
mereka mendapatkan informasi dengan bahasa yang sulit. Lalu mereka berusaha untuk mengubah bahasa itu dengan bahasa yang dapat mereka terima dan dapat mereka pahami. Kemudian mereka juga harus bisa untuk memeriksa informasi baru menggunakan aturan yang sudah mereka ketahui. Selanjutnya mereka juga harus bisa untuk memperbaiki jika aturan tersebut itu tidak sesuai. Nah, jadi konstruktivisme ini menganggap bahwa pengetahuan itu tidak hanya diterima begitu saja oleh siswa, akan tetapi mereka tuh juga membangun pengetahuan itu secara aktif oleh mereka sendiri. Jadi apa yang disampaikan guru tuh nggak semata-mata mereka terima, tetapi mereka juga harus bisa berpikir kreatif dan inovatif untuk membuat pengetahuan itu menjadi sesuatu yang dapat diterima oleh mereka. Pembelajaran menggunakan pendekatan konstruktivisme ini adalah cara untuk melatih siswa membangun pengetahuan mereka sendiri, sehingga pembelajaran yang mereka alami ini menjadi lebih bermakna. Dan pendekatan konstruktivisme ini cocok untuk digunakan di sekolah inklusi, karena di pembelajaran konstruktivis ini itu membantu siswa untuk meningkatkan konsentrasi dan daya ingat. Dengan berbagai bantuan media, pendekatan ini membantu siswa menjadi lebih mandiri dalam menyelesaikan masalah dengan cara menyederhanakan informasi yang sulit agar lebih mudah dipahami. Pendekatan ini juga mendorong siswa untuk lebih aktif dan kreatif. Selain itu, siswa diajak untuk berpikir kritis karena selain mendengarkan, mereka juga aktif membangun pengetahuan yang mereka dapat, sehingga mereka bisa memahami konsep itu dengan lebih baik. Nah, cara ini tuh dilakukan dengan bagaimana mereka menggabungkan pengetahuan yang baru yang mereka dapat dari guru itu dengan pengetahuan yang sudah ada, yang sudah mereka bangun sendiri. Nah, jadi untuk siswa dengan kebutuhan khusus, ini juga dapat melatih konsentrasi dan meningkatkan daya ingat mereka. Terakhir ada beberapa prinsip pembelajaran dengan pendekatan konstruktivistik. Yang pertama itu observasi dan mendengarkan. Yang kedua ada pengetahuan siswa ini dibangun secara mandiri oleh mereka. Yang ketiga, siswa ini aktif dalam menganalisis masalah dari pengetahuan yang mereka dapat. Yang keempat, siswa aktif dalam membangun pemahaman. Yang kelima, pengetahuan yang mereka dapat ini harus terkonsep dan lengkap. Yang terakhir ini, guru menyediakan sarana dan lingkungan yang mendukung untuk siswa membangun pengetahuan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan dari rekan saya mengenai materi komponen-komponen pendekatan konstruktivistik. Apa sih komponen-komponen pendekatan konstruktivistik ini? Komponen adalah bagian atau elemen-elemen yang membentuk suatu kesatuan atau sistem. Jadi, komponen pendekatan konstruktivistik ini adalah elemen yang membuat suatu peserta didik menjadi lebih aktif dan kolaboratif dengan pembelajaran melalui pengalaman yang sudah ada dan pengalaman baru. Baik, komponen-komponen pendekatan konstruktivistik ini dibagi menjadi 7. Yang pertama ada belajar aktif atau active learning. Belajar aktif atau active learning ini adalah pembelajaran aktif di mana siswa atau peserta didik ini dituntut untuk dapat menyelesaikan masalah dengan berpikir kritis maupun aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua ada pembelajaran yang bersifat otentik dan situasional. Apa sih pembelajaran otentik itu? Pembelajaran otentik itu adalah pembelajaran di mana pembelajaran yang menghadirkan kondisi secara nyata atau konkret. Jadi, pembelajaran ini itu bertujuan membuat proses pembelajaran lebih efektif dengan cara membuat siswa mengamati, melihat, melakukan, merasakan, dan menyimpulkan sendiri apa yang telah dipelajarinya. Setelah melihat secara nyata atau secara langsung. Yang ketiga ada aktivitas belajar harus menarik dan menantang. Yang dimaksud di sini itu adalah aktivitas belajar yang menarik itu dapat mendorong
peserta didik untuk termotivasi meningkatkan kompetensinya. Contohnya, menerapkan ice breaking saat pembelajaran mulai bosan, terus juga memberikan perhatian kepada semua siswa yang ada di kelas, jadi bukan hanya kepada satu peserta didik saja. Yang keempat ada proses bridging atau mengaitkan informasi yang telah dimiliki dengan informasi baru. Jadi yang dimaksud di sini itu semisal peserta didik telah mengetahui apa itu pembelajaran K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja, di mana kita sebagai pendidik itu memberi pengarahan, memberi pertanyaan pancingan seperti apakah kalian mengetahui APAR atau alat pemadam api ringan ataupun P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan kerja. Nah, jadi nanti peserta didik ini akan dapat mengaitkan pada saat pembelajaran atau praktek di lingkup dapur. Jadi peserta didik mengetahui, oh begini cara saat terjadi kecelakaan kerja di dapur dan penerapannya seperti itu. Dan kelima adalah mampu merefleksikan pengetahuan yang sedang dipelajari. Yang dimaksud di sini itu adalah merefleksikan pembelajaran itu kegiatan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar untuk melihat kembali bagaimana proses pembelajaran yang telah dilakukan. Jadi, semisal kita sebagai pendidik memberikan materi K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja, nah peserta didik ini harus mampu merefleksikannya dalam praktek di lingkup dapur agar dapat mengetahui dan mencegah risiko kecelakaan kerja. Yang keenam ada pendidik tidak lagi berperan sebagai fasilitator, tetapi hanya berperan sebagai penyaji informasi. Yang dimaksud di sini adalah peserta didik itu lebih belajar aktif atau student center learning, di mana metode pembelajaran ini pendidik hanya sebagai fasilitator dan peserta didik itu yang akan memecahkan masalah sendiri dan lebih berperan aktif dalam proses pembelajaran. Yang terakhir ada pendidik harus memberi bantuan kepada peserta didik berupa scaffolding. Nah, apa sih scaffolding itu? Scaffolding itu adalah metode pembelajaran yang memberikan bantuan kepada siswa sesuai dengan kemampuan kognitifnya. Jadi, bantuan ini itu diberikan saat tahap awal pembelajaran, kemudian dikurangi seiring dengan siswa atau peserta didik ini menunjukkan kemampuannya. Untuk selanjutnya ini ada beberapa hal untuk mewujudkan pendekatan konstruktivistik dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama ada memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan belajar dalam konteks nyata. Jadi di poin ini siswa itu diberikan kesempatan untuk melakukan belajar dalam konteks nyata yang sudah dijelaskan dalam komponen-komponen pembelajaran konstruktivistik. Yang kedua ada menciptakan aktivitas belajar kelompok. Jadi, dikarenakan pendidik sebagai fasilitator dan peserta didik ini berperan aktif, jadi untuk mewujudkan pendekatan konstruktivistik ini diciptakanlah aktivitas belajar kelompok. Yang ketiga ada menciptakan model dan arahan siswa untuk dapat mengkonstruksi pengetahuan dengan belajar bermakna. Jadi yang dimaksud di sini adalah belajar bermakna di mana peserta didik ini mempunyai pengalaman yang sudah ada dan merefleksikan dengan pengalaman baru yang akan didapat. Seperti itu. Sekian dari saya.
Untuk slide selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, di sini untuk pembahasan materi selanjutnya akan membahas mengenai desain sistem pembelajaran konstruktivistik. Menurut Gartner dan Colley, di dalam desain tersebut termuat beberapa komponen-komponen. Seperti yang terlihat pada PowerPoint ini, adapun komponen pertama yang termuat merupakan komponen situasi. Di dalam komponen situasi, pada sistem pembelajaran konstruktivistik ini merupakan sistem pembelajaran yang di dalamnya termuat tujuan pembelajaran dan juga tugas-tugas apa yang harus diselesaikan oleh peserta didik. Sebagai seorang guru, sebelum melakukan kegiatan penyampaian materi, hal pertama yang harus dilakukan adalah menyampaikan tujuan apa mengenai mengapa guru memberikan materi tersebut. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai tugas-tugas apa yang harus diselesaikan oleh peserta didik ke depannya atau mungkin juga bisa diselesaikan oleh siswa pada hari yang sama. Untuk komponen selanjutnya terdapat komponen pengelompokan. Di dalam komponen pengelompokan ini, peserta didik dapat dikelompokkan secara acak ataupun juga bisa dilakukan pengelompokan secara kriteria tertentu. Dengan adanya pengelompokan ini bertujuan agar peserta didik mendapatkan kesempatan berinteraksi dengan teman sebayanya, untuk berdiskusi, mengamati baik secara langsung maupun tidak langsung, saling bertanya sesama teman sebayanya, dan menggali informasi terkait topik yang telah diberikan dan harus diselesaikan secara berkelompok. Lalu kemudian setelah peserta didik berkelompok, kegiatan selanjutnya yang akan mereka lakukan adalah aktivitas di mana peserta didik akan mengingatkan pengetahuan lama yang telah mereka miliki dan juga pengetahuan baru yang mereka miliki. Dan komponen ini disebut dengan komponen pengaitan. Dengan bagaimana cara mereka mengaitkan kedua pengetahuan yang telah mereka miliki ini, caranya adalah dengan melalui pemecahan masalah atau dengan diskusi terkait topik-topik yang spesifik. Lalu kemudian ketika kita ingin mengetahui apakah peserta didik sebenarnya paham terkait materi yang telah guru sampaikan atau guru berikan, apakah materi ini masih ada yang dibingungkan oleh peserta didik, untuk komponen selanjutnya adalah komponen pertanyaan yang merupakan hal penting dalam aktivitas pembelajaran. Karena dengan adanya pengajuan pertanyaan ini, peserta didik akan memunculkan gagasan asli sehingga mereka dapat membangun pengetahuan di dalam dirinya. Lalu kemudian berlanjut ke kegiatan selanjutnya adalah komponen eksibisi. Di komponen eksibisi ini, pengetahuan yang dimiliki peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung dapat ditunjukkan dalam komponen ini. Karena di dalam komponen eksibisi yang menggunakan pendekatan konstruktivistik ini, peserta didik mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan hasil yang didapat setelah mereka mengikuti suatu kegiatan pembelajaran. Lalu kemudian ada komponen yang terakhir adalah komponen refleksi. Di dalam komponen refleksi ini, tenaga pendidik dan peserta didik dalam komponen ini mendapat kesempatan untuk dapat berpikir kritis terkait pengalaman pembelajaran yang telah dilakukan. Selain itu, peserta didik juga mendapat kesempatan untuk berpikir terkait aplikasi pengetahuan yang telah mereka miliki. Sekian penjelasan materi dari saya. Untuk topik pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang terakhir merupakan penilaian portofolio. Portofolio dapat diartikan sebagai hasil karya siswa yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Portofolio dapat digunakan untuk membantu menilai kualitas kemampuan yang dimiliki siswa. Portofolio juga dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan belajar atau learning progress. Portofolio dapat diartikan sebagai hasil karya atau tugas-tugas siswa yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contoh bentuk portofolio adalah sebuah karya tulis yang menggambarkan kemampuan dalam mengungkapkan gagasan berbentuk tulisan. Contoh lain yaitu pekerjaan menggambar atau keterampilan fotografi yang dapat memperlihatkan kemampuan siswa dalam menggunakan unsur-unsur artistik dan estetika dalam berkreasi. Portofolio dapat membantu penilai untuk memutuskan kualitas kemampuan yang dimiliki oleh mahasiswa dalam menerapkan konsep dan prinsip-prinsip yang dipelajari dalam sebuah karya. Cara melakukan penilaian terhadap sebuah portofolio bergantung
kepada deskripsi tujuan dari hasil belajar yang perlu dicapai oleh siswa. Selain menggunakan metode untuk melakukan penilaian, portofolio juga digunakan untuk mengetahui kemampuan belajar atau learning progress yang telah dicapai oleh siswa setelah menempuh proses belajar. Penilaian portofolio juga digunakan untuk mengetahui aspek-aspek dari hasil karya siswa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan. Pendekatan holistik pada umumnya digunakan dalam melakukan penilaian portofolio. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menilai berdasarkan kesan umum atau general impression dari hasil karya tersebut. Next, dalam penggunaan portofolio terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penentuan kriteria portofolio perlu melibatkan siswa. Yang kedua, portofolio berisi refleksi siswa dan kritik. Yang ketiga, portofolio berisi cerminan kegiatan siswa. Yang keempat, portofolio bersifat fleksibel karena dapat fungsinya berubah seiring berjalannya waktu. Yang kelima, portofolio harus mencerminkan adanya pertumbuhan. Dan yang terakhir, siswa diajarkan cara untuk membuat dan menggunakan portofolio. Kesimpulan dari materi desain sistem pembelajaran konstruktif fiksi adalah dari teori behavioristik ke teori konstruktivistik, pendekatan yang sebelumnya terpacu dalam konsep stimulus respon mulai berubah menjadi pendekatan yang lebih manusiawi, yakni pendekatan konstruktivistik. Pendekatan konstruktivistik dapat membantu siswa menjadi lebih mandiri dalam menyelesaikan masalah, di mana siswa perlu mentransformasikan informasi kompleks menjadi lebih sederhana untuk mempermudah pemahaman materi. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan ataupun kesalahan dalam penyampaian materi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Cukup sekian, kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.